Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat sobter dimanapun berada? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, sebelum dimulai ceritanya, bantu tekan tombol like terlebih dahulu dan berkomentar. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Gas. Bab 39. Tidak ada yang lebih enak daripada pangsit. Setelah kembali ke rumah, Chu Chen langsung masuk ke kamar dengan tas di tangan. Song Yan masih duduk di sofa membaca materi. Dia melirik ke pintu kamar Chu Chen. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dia meletakkan materi itu dan berjalan, mengetuk pintu dengan ringan. "Apa yang baru saja kamu bawa?" Song Yan tidak bisa menahan rasa penasarannya. Jadi dia berlari keluar larut malam, mengambil tas, dan menyelinap kembali. Ekspresi Chu Chen menunjukkan rasa malu. Dia tidak ingin menyembunyikan Song Yan. Tetapi apa yang akan dia lakukan agak sulit diterima oleh orang biasa. Setelah ragu-ragu sejenak, Chu Chen hanya bisa secara samar-samar berkata, "Beberapa hal baik dapat membantu saya menyelesaikan kebutuhan mendesak saya. Tetapi Anda tidak dapat membantu saya. Jadi saya hanya dapat menyelesaikannya sendiri." Song Yan memandang Chu Chen dengan ragu. Setelah beberapa saat, matanya sedikit melebar dan pipinya memerah. "Sayang, bisakah kamu masuk dan membantuku?" Chu Chen memutuskan untuk tidak menyembunyikannya. Song Yan mengangkat kepalanya dan wajahnya memerah. "Kamu sedang bermimpi. Pria ini sangat kotor." Song Yan mengambil informasi itu dan kembali ke kamarnya. Chu Chen tertegun. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan menutup pintu. Ini adalah teknik Jiu Xuan Lingren yang paling otentik. Chu Chen menggunakan cinnabar untuk menggambar jimat dan menuliskan tanggal lahir yang dia dapatkan dari Villa Song Muyang. Dilihat dari usianya, ini seharusnya adalah tanggal lahir Song Qinglong, yang tertua putra keluarga Song. Ini juga merupakan tanggal lahir Song Qinglong malam ini, protagonis keluarga Song di Royal Court Hotel. Kertas jimat cinnabar dari sekte Xingluo terbuat dari bahan yang cukup bagus, kata Chu Chen pada dirinya sendiri, dan gadis dari sekte Xingluo yang dia temui malam ini muncul di benaknya. Pencapaiannya di sekte Qi lebih baik daripada Huang Yuhai. Saya tidak pernah menyangka akan bertemu dengan murid dan cucu dari murid muda ketujuh. Pendiri Xingluo Men adalah Tao Luo Yun. Bertahun-tahun yang lalu, Dao Zun Luo Yun menjadi anggota sekte Jiu Xuan. Tetapi dalam hal senioritas dalam sekte Jiu Xuan, Dao Zun Luo Yun masih menjadi murid junior Chu Chen. Dia adalah tuannya. Kata-kata ini tidak menipu gadis Wuyu. Semua seni ajaib di dunia berasal dari 9 misteri. Chu Chen memikirkan teknik penjahat penyihir hitam Huang Yuhai. Bagaimana keterampilan penjahat dari sekte penyihir hitam dibandingkan dengan teknik roh 9 misteri yang asli? Chu Chen mengambil kertas jimat yang telah digambarnya, melipat sosok kecil itu, memegangnya di tangannya, membuka pintu lagi dan berjalan keluar. Teknik Jiu Xuan Lingren, semakin dekat jaraknya, semakin mudah dikendalikan. Hotel Istana Kerajaan, di depan meja bundar di ruang pribadi, keluarga Song Muyang beranggotakan 5 orang tersenyum, bangga, dan wajah mereka dipenuhi kebahagiaan. "Paman Song, ayahku bilang dia akan tiba di sini dalam 10 menit.
wanita yang duduk di sebelah Song Qinglong adalah Huang Xiuxiu. Namun, namanya agak tidak sesuai dengan bentuk tubuhnya, mengenakan pakaian netral dan memiliki rambut pendek, alis tebal, hidung mancung, dan bibir tebal. Song Qinglong duduk di sampingnya, bahkan membuat orang merasa seperti seekor burung kecil yang menempel padanya. Mata Song Muyang berbinar dan dia segera tersenyum dan berkata, "Paman Song sangat tersanjung karena Tuan Huangwu dapat meluangkan waktu dari jadwal sibuknya untuk datang ke sini." Huang Xiuxiu tersenyum dan meraih tangan Song Qinglong. "Qinglong dan aku jatuh cinta pada pandangan pertama dan kami jatuh cinta. Cepat atau lambat kami akan menjadi satu keluarga. Paman Song, kamu tidak perlu bersikap sopan." Kakak ipar benar. Song Qingpeng mengambil cangkir teh dengan penuh semangat. "Saya akan minum teh daripada anggur dan bersulang untuk saudara ipar perempuan." Huang Xiuxiu menanggapinya dengan bersulang. Suasananya meriah. Pintu kotak tiba-tiba terbuka. Seorang pria masuk. Seorang pria paruh baya kurus mengenakan jas. Di antara 7 jenderal keluarga Huang, Huang Qit menempati urutan kelima. Suara di dalam kotak tiba-tiba berhenti. Keluarga Song berdiri dan memandang pengunjung itu. Ekspresi mereka tidak dapat menyembunyikan kegembiraan mereka. Song Qingpeng sangat gembira. Jika bukan karena rasa saling mencintai antara kakak tertuanya dan Nona Huang, keluarga mereka tidak akan memenuhi syarat untuk dihibur oleh Tuan Song Wu. Posisi kepala keluarga Song aman. Song Qingpeng sedikit menegakkan pinggangnya. Pandangan spiritual keluarga Song tidak bisa hilang. Tuan kelima, Song Muyang berjalan. "Saya Song Muyang. Kami bertemu di pertemuan tahunan Kamar Dagang Canceng tahun lalu." Huang Qit mengangguk sambil tersenyum. "Halo Tuan Song, semuanya sudah duduk sama-sama." Huang Qit duduk di kursi tengah tanpa ragu-ragu, dan menatap Huang Xiuxiu dengan rasa sayang di matanya. "Putriku pemalu sejak dia masih kecil dan tidak pandai berkomunikasi dengan orang lain. Jarang dia bertemu seseorang yang dia suka. Saya berharap kekasihnya mau. Anda juga bisa memperlakukannya dengan baik." Song Qinglong segera berdiri dengan ekspresi serius di wajahnya. "Aku jatuh cinta pada Xiuxiu pada pandangan pertama. Xiuxiu bisa menyukaiku, yang merupakan berkah yang kudapat di kehidupanku sebelumnya. Aku pasti akan memeluknya dan mencintainya. Dia." Wajah Huang Xiuxiu memerah. Dia menundukkan kepalanya dan mencubit tangan Song Qinglong dengan malu-malu, lebih berhati-hati di depan ayah. Song Qinglong sangat kesakitan hingga dia ingin menangis. Dia tahu betul bahwa Huang Xiuxiu telah berlatih seni bela diri sejak dia masih kecil. Dan di antara teman-temannya, dia jarang bertemu lawan. Huang Qit memandang Song Qinglong, menunjukkan bakat dan kepuasannya. Meski status keluarga Song jauh lebih rendah dari keluarga Huang, tidak ada keluarga lain di Canceng yang bisa menandingi keluarga Huang. Setelah Song Qinglong duduk, Huang Qit mulai memahami situasi keluarga Song. Dalam hal bakat dan kemampuan, Song Xieyang jauh lebih rendah darimu. Tetapi posisi kepala keluarga Song sebenarnya adalah Song Xieyang. Huang Qit menggelengkan kepalanya. "Tuan Song," matanya sedikit redup. Mendengar ini, mata Song Muyang tidak bisa tidak berbinar. Dengan perkataan Huang Wuye,
tidak lama lagi posisi kepala keluarga Song pasti akan berpindah tangan. Yang lebih konyol lagi adalah Song Sie yang sebenarnya meminta putrinya yang sudah menikah, Song Yan, untuk merayu tuan muda keluarga Ye Sao Huang. Song Qingpeng tertawa keras. Sayang sekali Tuan Ye tidak menyukainya sama sekali. Terlebih lagi, suamiku Song Yan masih menjadi menantu dari rumah ke rumah. Bodoh. Dan gaya keluarganya akan benar-benar merusak wajah keluarga Song. Apakah menantu keluarga Song benar-benar bodoh? Huang Xiu penasaran. Tentu saja. Song Qinglong tersenyum, mengambil gelas anggur, berdiri, dan minum teh sebagai pengganti anggur. Huang Qit tersenyum dan mengangguk. Tidak ada yang memperhatikan bahwa saat ini, di kotak kedai kopi di sebelah Hotel Huang Ting, Chu Chen telah mengeluarkan jimat kertas itu. 9 teknik roh misterius. Cangkir teh di tangan Song Qinglong tiba-tiba menyentuh tanah dan pecah berkeping-keping dengan bunyi dentang. Kotak itu tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak ada yang mengira Song Qinglong akan tiba-tiba menjatuhkan cangkirnya. Saudaraku, apakah kamu terlalu bahagia? Song Qingpeng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Song Qinglong tertawa keras. Aku sangat bahagia hari ini. Seperti kata pepatah, semua orang mabuk tanpa teh. Aku, Song Qinglong. Song Qinglong menatap Huang Xiu dengan penuh kasih sayang. Aku sudah mabuk di depan keindahannya. Huang Xiu sangat pemalu. Wajah Song Muyang tidak bisa tidak berubah warna. Song Muyang melirik Huang Qit dari sudut matanya, dan jantungnya berdetak kencang. Ekspresi Huang Qit memang tidak terlalu bagus. Saudaraku, Song Qinghe tiba-tiba teringat bahwa sebelum berangkat, dia melihat aula kakak tertuanya gelap, dan dia takut sesuatu yang buruk telah terjadi. Saudaraku, jangan khawatir. Song Qinglong merangkul bahu Huang Xiu dan berkata sambil tersenyum, kami berempat bersaudara. Saudara, telah diberkati bersama sejak kecil. Setelah kita menikah, ayo kakak ipar Xiu, aku akan membuatkan pangsit untukmu setiap hari. Bab 40 Pemimpin Bei Chen. Kotak itu menjadi sunyi senyap. Mata Song Muyang melebar, dan rasa dingin keluar dari lubuk hatinya, menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap. Mata Song Qinghe tertuju pada Song Qinglong. Dia menghitung bahwa Song Qinglong memiliki pertanda buruk, tetapi dia tidak pernah menyangka Song Qinglong akan tiba-tiba mengucapkan kata-kata ini. Saudaraku, apakah kamu gila? Song Qingpeng juga panik, suaranya bergetar, dan dia buru-buru menatap Huang Xiu. Kakak ipar, saudara laki-laki minum terlalu banyak, kami tidak makan pangsit. Huang Xiu menunduk, melirik tangan di bahunya, tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraihnya, dan memutarnya dengan kuat. Suara dislokasi yang jelas dan tajam, disertai teriakan Song Qinglong, bergema di seluruh kotak. Song Qinglong, untungnya kamu menunjukkan warna aslimu. Huang Xiu mengusirnya, dan Song Qinglong jatuh ke tanah. Ayah, maafkan aku menyia-nyiakan waktumu. Ekspresi wajah Huang Xiu sangat muram. Wanita seperti dia memiliki rasa harga diri yang kuat dalam hubungan. Huang Xiu berjalan dan meninju Song Qinglong seperti badai yang dahsyat. Tidak ada yang berani menghentikannya,
dan tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Pihak lainnya adalah Putri Huang Wuye. Wajah Song Muyang pucat, dan dia pikir dia bisa memanjat cabang yang tinggi. Namun, pada saat ini, Song Qinglong sepertinya dirasuki oleh roh jahat. Berbicara omong kosong, apakah Qinglong dirasuki oleh roh jahat? Bibirnya bergetar. Kerasukan, Song Qinghe tiba-tiba seperti memikirkan sesuatu. Matanya tiba-tiba menatap Song Qinglong yang dipukuli. Wajahnya tiba-tiba berubah. Dan pada saat yang sama, matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Itu adalah pendeta Tao dari Song keluarga yang kembali. Huang Xiu-Xiu meninju pangkal hidung Song Qinglong, menyebabkan darah beterbangan. Song Qinglong berteriak, tapi sekarang dia kembali normal, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Xiu-Xiu, kenapa kamu memukulku? Huang Xiu-Xiu telah memukulinya dengan cukup keras. Ketika kata-kata ini keluar, dia segera berbalik dan dipukul dengan pukulan dan tendangan lagi. Huang Qit berdiri dan berkata, "Xiu-Xiu, ayo pergi." Tidak ada sepatah kata pun yang terucap. Huang Qit membawa Huang Xiu-Xiu keluar dari pintu kotak. Song Qinglong tertegun dan terbaring di tanah tak bergerak. "Qinghe, apa yang baru saja kamu katakan?" Song Muyang kembali sadar, tampak malu. Song Qinghe bersaudara berjalan dan membantu Song Qinglong berdiri. Saudaraku, tahukah kamu apa yang terjadi barusan? Song Qinghe bertanya dengan tergesa-gesa. Setelah hampir 5 menit, Song Qinglong kembali sadar. Apa yang terjadi? Song Qinglong mendengarkan cerita beberapa orang. Wajahnya menjadi pucat dan bibirnya bergetar. Bagaimana mungkin? Beraninya aku mengatakan hal seperti itu di depan Xiu-Xiu. Saudaraku, kenapa kamu begitu bingung? Song Qingpeng ingin menangis. Bukannya kakak laki-laki tertua bingung, tapi ada seseorang di baliknya dan mengendalikan kakak laki-laki tertua. Ekspresi Song Qinghe muram dan dipenuhi ketakutan. Begitu dia selesai berbicara, wajah Song Muyang berubah drastis. Apakah yang kamu katakan itu benar? Fisiognomi Kimen, ada teknik jimat kertas. Misalnya, sekte dewa penyihir yang saya ikuti memiliki teknik penjahat penyihir hitam. Suara Song Qinghe bergetar. Hanya saja teknik penjahat penyihir hitam terlalu sulit. Saya bisa tidak mempelajarinya bahkan setelah 3 tahun belajar. Maksudmu, Qinglong baru saja dikendalikan oleh teknik penjahat serupa. Song Muyang mengepalkan tinjunya. Bagaimana kamu yakin pendeta Tao itu kembali? Karena dasar dari teknik penjahat adalah untuk mengendalikan gerakan tubuh orang. Tapi barusan, kata-kata kakak laki-laki itu mudah dikendalikan. Song Qinghe berkata dengan suara gemetar, "Saya yakin Chen Cheng bisa melakukan ini. Hanya Tao Zhang yang tetap tinggal di rumah Song Xieyang selama 5 tahun. Kalau tidak, bagaimana saya bisa belajar selama 3 tahun tanpa berani melakukan apapun?" Pencapaian luar biasa dari Tao Zhang itu jauh lebih baik daripada milik saya. Ini semua salahku. Song Qingpeng kesal. Jika aku tidak pamer di depan Song Yan sebelum berangkat, mereka tidak akan pernah tahu. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Ayo pulang dulu dan buat rencana jangka panjang. Song Muyang tampak murung. Sepertinya aku harus menggunakan metodeku untuk menghadapinya. Mata Song Qingming bersinar dengan niat membunuh.
Selama pendeta tahu itu menghilang selamanya, keluarga Song Sieyang tidak perlu takut. Di bawah naungan malam, Chu Chen kembali ke Danau Song. Di bawah bayangan bulan, tarian barongsai menari. Chu Chen sedang dalam suasana hati yang baik dan berhenti untuk menghargainya. Di kalangan anak muda, keterampilan Song Qiu cukup bagus, kata Chu Chen dalam hati. Ketika Song Qiu sedang beristirahat, dia berjalan ke arah Chu Chen dan berkata, "Chu Chen, ku dengar kamu keluar beberapa kali malam ini." Chu Chen melirik Song Qiu. 100.000 uang jajan, sebagai imbalan hanya satu kata dari saudara ipar, tidak ada kata sapaan kedua. "Ya, keluarlah dan lihat gosipnya," jawab Chu Chen sambil tersenyum. Mata Song Qiu bersinar dan dia langsung bertanya, "Gosip apa?" Song Qingpeng membual di hadapanku bahwa saudara iparnya, Nona Huang, secantik peri. Mau tak mau aku pergi ke istana kekaisaran dan tinggal di sana sebentar. Tanpa diduga, aku benar-benar mendengarnya gosip. Chu Chen berkata sambil tersenyum. Song Qinglong berada di istana kekaisaran, melontarkan komentar kasar kepada Nona Huang, dan dipukuli habis-habisan oleh pihak lain. Akhirnya, Nona Huang pergi dengan marah. Mulut Song Qiu terbuka lebar menjadi bentuk O. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba sadar kembali dan berkata dengan penuh semangat, "Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya?" Chu Chen mengangguk. "Jika tidak, kamu akan mengetahuinya nanti ketika keluarganya kembali." Hahaha, Song Qiu tertawa, berbalik dan pergi. "Aku akan mengumumkan kabar baik." Lobi villa pemilik, Song Sieyang dan yang lainnya sedang duduk dan minum teh, sambil mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Upacara Kota Pantai Emas adalah prioritas utama, Song Sieyang berkata. Adapun Beichen Pharmaceutical, Yan bertanggung jawab penuh untuk itu. Simping, Zhou Jian, kalian berdua, selama ini, silakan ikut dengan saya untuk bekerja dengan pihak tersebut. 3 pihak. Proses proyek. Lin Simping dan 2 lainnya mengangguk. Ekspresi setiap orang selalu khawatir. Pada saat ini, keluarga Song Muyang seharusnya bertemu dengan Huang Wuye. Song Yun mengerutkan kening. Hati Song Sieyang mencelos. Tidak peduli seberapa keras mereka bekerja dan melakukan lebih banyak hal, jika Song Muyang benar-benar menikah dengan Huang Wuye, maka tidak akan ada ketegangan mengenai posisinya sebagai kepala keluarga Song. Su Yuexian menghela nafas. "Aku akan berbicara dengan Yan lagi. Setidaknya aku tidak akan terlalu mengecewakan Tuan Ye." Begitu Su Yuexian melangkah keluar, Song Qiu langsung tertawa. Kabar baik, keluarga Song Muyang berselisih dengan Huang Wuye. Ada momen keheranan di aula. Su Yuexian tidak mengetahuinya dan langsung berjalan ke villa tempat tinggal Song Yan. Yan, aku harus mengulangi masalah ini hari ini." Su Yuexian memandang Song Yan dengan wajah serius yang tidak bisa ditolak, dan suaranya menjadi tajam. "Keluarga Song Muyang telah naik ke keluarga Huang. Jika kita tidak melakukannya, tidak ada tindakan pencegahan apapun, mereka pasti akan menginjak-injaknya dengan parah. Tidak peduli apa, Anda harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Muda Ye. Meskipun keluarga Ye tidak sebaik keluarga Huang, setidaknya Tuan Muda Ye adalah satu-satunya pewaris untuk keluarga kamu."
Tunggu sebentar. Chu Chen merasa bahwa dia terlalu kecil, masih memegang cangkir teh di tangannya. Bu, saya masih salah satu dari 2 pemimpin Bei Chen. Bersambung.